Baik, perkenalkan nama saya Alfi Mevi El Batista dengan NPM 216020600008 dari Prodi Ekonomi Syariah semester 1 Universitas Muhammadiyah Lampung. Di sini saya akan menjelaskan hukum nun mati atau tanwin dan mim sukun. Di nun mati atau tanwin terdapat hukum ikhfa, iklab, izhar, dan idgham. Sedangkan di hukum mim mati terdapat hukum ikhfa syafawi, idgham mitslain, dan izhar syafawi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang izhar. Izhar secara istilah adalah memasukkan suara dengan jelas tanpa dengung. Sebab akibat munculnya izhar adalah ketika ada nun mati atau tanwin sesudahnya bertemu dengan huruf izhar, maka dibaca jelas. Huruf izhar dan contohnya ada di samping. Ada hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Bisa dilihat contohnya. Ada hamzah, contohnya hasidin iza. Lalu ada huruf ha, salamun hiya. Ada ain, jannatin aliyah, dan seterusnya. Selanjutnya di hukum bacaan nun mati atau tanwin terdapat hukum idgham. Idgham di sini dibagi menjadi dua, yaitu idgham biguna dan idgham bila guna. Idgham biguna merupakan bacaan yang dibaca dengan lebur dan dengung. Contohnya ada di sebelah. Hurufnya ada 4, yaitu mim, nun, waw, dan ya. Di sini ada mim. Mim contohnya mim ma. Lihat di situ didengungkan mim. Lalu ada ya, famayyamal, dan seterusnya. Berbeda dengan hukum idgham biguna. Idgham bilaguna merupakan bacaan yang lebur tapi tidak dengung. Huruf-huruf idgham bilaguna ada 2, yaitu lam dan ro. Di sini ada contohnya. Lihat huruf lam contohnya milladungka. Lihat tidak dengung kawan-kawan. Milladungka. Lalu huruf ro mirrabbikum, langsung saja tidak dengung, mirrabbikum. Selanjutnya ada hukum bacaan nun mati atau tanwin yang ketiga, yaitu iklab. Iklab merupakan hukum bacaan yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Di sini nun mati atau tanwin tidak lagi dibaca huruf nun dan tanwin, melainkan dibaca dengan huruf mim. Contohnya ada di sebelah. Lihat huruf man bi khola. Di sini man bi khola, tapi di iklab dibacanya mam bi khola. Jadi nunnya diganti jadi mim. Ada yun bitu. Yun bitu. Lihat. Di sini juga jangan yun, tetapi yum. Yum bitu. Lalu yang terakhir ada hukum tanwinnya jazaa'am bima. Nah, dibaca mim. Dan yang terakhir di hukum bacaan nun mati atau tanwin terdapat hukum bacaan ikhfa. Ikhfa berarti menyamarkan. Terjadinya ikhfa apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ke-15 ikhfa. 15 huruf tersebut adalah ta, sa, jim, dal, zal, sin, shin, tot, dot, to, zo, fa, ko, dan kaf. Contoh bacaan ikhfa. Lihat. Ada huruf ta. Jadi di sini min tilqoi. Jadi min disamarkan menjadi ming. Jadi ming tilqoi, ming, dan didengungkan. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum mim mati. Yang pertama ada izhar syafawi. Hukum bacaan ini terjadi apabila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Ingat, selain mim dan ba. Dan ingat, izhar harus dibaca dengan jelas. Mulutnya harus mingkem.
Misalnya contohnya saya akan jabarkan di sini. Ada huruf A, Ta, Ja, Sin, dan Nun. Kan teman-teman contohnya di huruf alif. Wa khalaqnakum azwaja. Lihat, ini harus dibaca dengan jelas. Kum azwaja. Selanjutnya, sesudah hukum bacaan izhar syafawi, di sini ada idgham mitslain atau idgham mimi. Hukum bacaan ini atau tajwid ini khusus untuk mim mati bila bertemu huruf mim berharokat. Mim berharokat di sini contohnya mim dikasih baris fathah, kasroh maupun domah. Contohnya ada di samping saya. Ini mislahum ma'am. Lihat di sini. Mim mati bertemu dengan huruf mim berharokat fathah. Lalu ada lagi di bawahnya ajrohum marrotaini. Di sini sama, huruf mim mati bertemu dengan mim berharokat fathah. Begitulah huruf mim idgham mitslain atau idgham mimi. Terakhir ada ikhfa syafawi. Hukum bacaan ini terjadi apabila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ba, maka dibaca samar dan dengung. Contohnya ada di sini. Lihat huruf surah Al-A'la ayat 14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Lihat di situ huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Jadi samar, dia disamarin jadi alam ya'lam di huruf ada eng-nya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Jadi setiap ikhfa syafawi itu ada samar dan dengung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.